Mari kita mengenal kapibara atau sering disebut Mas Bro, hewan yang baru-baru ini viral dan dijuluki sebagai hewan tersantuy, atau mungkin sekarang udah nggak viral lagi. Tapi nggak apa-apa, mungkin banyak dari kalian ada yang nggak tahu beberapa fakta-fakta dari kehidupan Mas Bro ini, ya kan? Jadi kapibara ini merupakan jenis hewan pengerat terbesar yang masih ada di dunia. Memiliki habitat asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Kapibara dapat ditemukan di daerah timur Andes dari wilayah Kanal Panama sampai daerah utara Kolombia, Venezuela, Uruguay, dan Provinsi Buenos Aires di Argentina. Kapibara mendiami sabana dan hutan lebat dan hidup di dekat perairan. Spesies ini sangat sosial dan dapat ditemukan berkelompok, terdiri dari 100 individu. Namun biasanya hidup berkelompok terdiri dari 10-20 individu. Lantas bagaimana kapibara bisa disebut Mas Bro? Apakah karena Jerome Pauline? Tentu saja tidak. Mas Bro adalah panggilan untuk kapibara yang menjadi populer pada meme awal tahun 2023. Sebagian besar meme Mas Bro digunakan sebagai sebuah gambar reaksi. Pada tanggal 26 Juli 2022, pengguna Instagram CJ Zuero mengunggah tangkapan layar mood GTA San Andreas yang menunjukkan Carl Johnson melihat kapibara di jalan. Postingan tersebut menerima lebih dari 5.900 suka dalam 7 bulan. Sebelum 19 Januari 2023, seorang pengguna tak dikenal mengupload tangkapan layar CJ Zuero versi resolusi rendah dan menambahkan teks bertuliskan, "Aduh Mas Bro." Kemudian pada 19 Januari 2023, pengguna Facebook Dio Cinta Marinette memposting ulang gambar tersebut ke grup dokumen asli upgrade 8 Teba not for sale. Nama Mas Bro sendiri telah digunakan untuk meme Big Flopa sebelum penggunaannya menjadi populer di kalangan kapibara. Kemudian sekitar bulan Oktober 2022, seorang pengguna yang tidak dikenal mengunggah foto karakal mendesis dengan teks tertulis, "Jangan lucu lah Mas Bro." Akhirnya mulai Januari 2023, kapibara semakin populer di kalangan internet Asia Tenggara dengan nama Mas Bro. Oke, sekarang kalian sudah sedikit mengerti kenapa kapibara disebut Mas Bro. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana kehidupan Mas Bro yang sebenarnya? Walaupun sekarang bisa dibilang kapibara sudah menjadi artis dunia maya dan mendapatkan predikat hewan tersantuy, tapi ternyata perjalanan hidup sehewan seperti Mas Bro ini penuh dengan perjuangan, di mana kapibara sering diburu secara komersial di daerah Llanos, Kolombia, dan Venezuela selama musim kering di daerah padang rumput terbuka, di mana mereka dapat dengan mudah untuk diburu. Di beberapa wilayah, para pemburu membunuh sekitar 200 kapibara setiap harinya. Kapibara kebanyakan diburu untuk diambil kulit dan juga dagingnya, untuk dikonsumsi pribadi atau dijual. Minyak yang dihasilkan dari ekstrak lemak kapibara bisa dimanfaatkan sebagai obat yang sangat populer di Amerika Selatan. Kulitnya dimanfaatkan dan diolah menjadi barang-barang seperti sarung tangan, sabuk, jaket, dan pedal yang memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi dan barang ekspor di Amerika Selatan. Selain sering diburu, kapibara juga seringkali diusir dari habitat aslinya. Kapibara biasanya menghuni kawasan hutan dan sabana tropis di wilayah tengah dan selatan Amerika. Tapi sekarang, hewan-hewan ini telah tinggal di Nordelta, lingkungan pinggiran kota eksklusif di utara ibu kota Argentina, Buenos Aires. Sejumlah besar kapibara sekarang bebas berkeliaran di rumah-rumah, jalan-jalan, dan taman. Siapa yang salah di sini?
Kapibara sudah ada lebih dulu di sana sebelum manusia selama 2 dekade. Pertama, setelah pembangunan Gate Community pada tahun 1999, mereka bersembunyi dan keluar hanya pada malam hari, melesat dari pohon-pohon dan berenang ke danau. Tapi itu mulai berubah pada tahun 2020. Para penduduk elit kaya raya di North Delta terkurung di rumah karena pandemi COVID-19 di Argentina. Kapibara mulai berkembang biak dengan cepat, menyebar di taman dan perkebunan. Kemudian setelah musim dingin yang luar biasa melanda Argentina pada Juni 2021, membuat rumput di tempat-tempat umum mulai mati. Hal ini membuat kapibara menjadi lebih berani untuk menyeberang jalan dan masuk ke taman pribadi. Nah, disinilah konflik antara kapibara dan manusia dimulai. Memakan rumput dan merusak taman bunga mawar, kapibara juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyerang petugas pengiriman. Kapibara juga mulai berhadapan dengan para anjing peliharaan penduduk di North Delta, sehingga menyebabkan cedera di kedua sisi. Kemudian pada bulan Juli, penduduk North Delta pergi ke pers dan mengeluh tentang invasi kapibara dan meminta pihak berwenang untuk memindahkan hewan ke cagar alam. Pengaduan itu akhirnya memicu reaksi keras baik di media Argentina maupun internasional. Unggahan viral di media sosial menuduh penduduk North Delta itu munafik karena lingkungan mewah mereka dibangun di atas lahan basah, habitat asli dari kapibara. Para aktivis lingkungan telah memprotes di North Delta. Banyak yang menggunakan hiasan kepala kapibara dari karton seperti maskot untuk menyerukan pemerintah melindungi kapibara dan membiarkan mereka tetap berada di habitat aslinya. Kapibara juga menjadi populer di kalangan masyarakat Argentina, khususnya di Buenos Aires, dengan banyak orang miskin melihatnya sebagai sebuah simbol perang melawan elit kota yang telah menghancurkan ekosistem penting untuk memisahkan diri dari masyarakat miskin. Beberapa ahli percaya karena reaksi baik dari para pencinta lingkungan dan komunitas yang miskin, penduduk elit North Delta harus membiasakan diri dengan tetangga baru mereka daripada memindahkan atau mengusir mereka dari habitat aslinya. Jadi itu saja video singkat kisah tentang kehidupan kapibara yang berusaha untuk tetap bisa bertahan hidup walau sering diburu bahkan diusir dari habitat aslinya. Jadi jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you.